Selamat pagi, selamat datang beribadah kembali bagi kita semua. Saya sapa bagi kita. Apa kabar Bapak Ibu? Kabarnya pagi ini dahsyat luar biasa. Katakan amin. Amin. Saya yakin dan percaya sepanjang minggu ini kita ada di dalam berkat penyertaan Tuhan. Oleh karena itulah kita bisa dapat hadir di dalam persekutuan ibadah kita pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, kita akan sebentar memulai ibadah kita. Tetapi terlebih dahulu kami mengundang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita undang hadirat Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini Bapa kami datang ke hadirat-Mu. Tuhan, kami rindu masuk dalam kasih-Mu Bapa. Hadirat-Mu Tuhan, kami merindukannya Tuhan Yesus. Seluruhnya Tuhan jemaat-Mu, setiap kami yang sudah datang Bapa, inilah kami Tuhan. Kiranya Engkau yang Bapa menjamah setiap kami. Kami yang datang Tuhan Yesus membawa beban berat, kami letakkan. Dan kami datang berseru hanya kepada-Mu Yesus. Allah yang kami kenal, Yesus Tuhan kami, Juru Selamat kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, hari-hari yang kami lalui di sepanjang hari Tuhan. Kami mengecap setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Bukan karena kuat dan gagah kami Bapa, kami ada sampai saat ini Tuhan. Engkau Allah kami yang senantiasa Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kesehatan di dalam hidup kami, untuk kami dapat melakukan aktivitas kami Bapa. Untuk karena itu Bapa, layaklah kami datang bersyukur dan menyembah Engkau pada hari ini Tuhan. Inilah kami Tuhan, penuhi kami Bapa. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati kami. Setiap tubuh yang lemah Kau kuatkan Tuhan Yesus. Setiap yang sakit Kau sembuhkan oleh bilur-Mu Tuhan. Sehingga kami pulang ke tempat ini Bapa, kami sudah memuji Kau, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Sehingga kami mendapatkan berkat sukacita yang melimpah daripada Tuhan. Ketika kami datang bersekutu memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, ada oknum-oknum yang tidak senang untuk kami datang kepada-Mu. Kuasa iblis, kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu, mengintervensi pada kami. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak, kami akan kuasakan, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Hanya otoritas Allah yang kami izinkan bekerja. Kami undang Roh Kudus Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Kami bawa Tuhan jiwa roh kami. Kami persembahkan bagi-Mu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan bagi-Mu. Terimalah Tuhan, terimalah Yesus. Terpujilah nama Bapa, terpujilah nama Yesus. Haleluya, amin Tuhan. Semusim berlalu. Bapak Ibu kami persilakan duduk kembali. Selalu peliharaku, kasih dan setia, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di. Kita katakan lagi dari awal, semusim berlalu ya Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku.
lebih sungguh lagi Bapak. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia tak pernah lalu, lebih luas dari samudra.
Segala puji bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Kita katakan dari awal bersyukur pujian. Ku tetap cinta, amin Tuhan Yesus. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia Tuhan, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak
Yesus Tuhan kami bangga punya satu Yesus. Bila Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalan padaku. Katakan lagi, bilang kau Tuhan, bilang Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih Kau. Pimpin langkahku Tuhan setiap waktu, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalan padaku. Sampai kita bangkit berdiri, kita katakan, Engkau tak bersertaku, amin. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku Bapa, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalan, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalan, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan, dan berjalanlah denganku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, nyatakan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Sungguh Tuhan, kami sungguh tak mau berjalan sendiri Bapa. Oleh karena itu Tuhan Yesus, berjalanlah di depan kami Bapa. Engkaulah yang menuntun langkah kami Tuhan, sehingga Tuhan Yesus kami berjalan Tuhan seturut dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang berkemenangan di dalam-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah menyembah Engkau. Sebentar kami mau bersorak meninggikan nama-Mu. Kita yang siap bersorak bagi Tuhan bersama dengan kami katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh kita adalah orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Hidup kita ada di tangan Tuhan, sebab Tuhanlah yang menuntun kita, memimpin kita. Kita katakan kepada Tuhan,
hidupku ada di tangan-Mu. Haleluya. Berikan tepuk tangan lagi yang luar biasa bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita naikkan pujian yang baru bagi Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang semangat Bapak Ibu. Lebih semangat lagi. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri tangan yang berikan. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Amin. Walau tubuhku diremukkan, jiwaku walau jiwaku tergoyangkan, hujanku takkan terhentikan. Rohku, Rohmu yang memberikan hidup akan Tuhan. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, jiwaku tergoyangkan, hujanku takkan terhentikan. Roh yang memberikanku akan Tuhan, akan ku salib. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku tak bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hey, mari musik memuji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang semangat lagi Bapak Ibu. Kita katakan lagi dari awal pujian ini, haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau berikan tangan yang berikan. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyangkan, hujanku takkan terhentikan. Rohmu yang memberikanku akan ku pilih salib Tuhan, akan ku pilih salib. Setelah kasih senyap Kau Tuhanku, Tuhan jiwaku. Mari kata oleh Tuhan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi.
ini adalah hari yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Tentu saja juga Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi kita. Kita lagi memuji Tuhan, tak pernah ragu akan kesetiaan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Yesus Raja kita. Kita angkat lagi dari pujian ini lebih lagi Bapak Ibu katakan, tak pernah kuragu. Haleluya. Aku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang Yesus. Haleluya. Yesus kau Tuhan kami. Sepenuh jiwaku ku yakin percaya, kau tunjuklah Yesus, Yesus dalam hidupku, berkuasa percaya ku selamanya. Hanya mati sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkati Tuhan, ku tak berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan lagi, tak pernah. Ketika pujian nanti Yesus kau Raja, saya ingin kita semua berlomba bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan dari awal. Aku ragu akan kesetiaanmu, kau pergi sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tunjuklah Yesus. Yesus kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya selamanya. Merubah anggapanku, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Bagi Tuhan, oh amin. Ku tak berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya, selamanya. Sekali katakan, haleluya. Sebelum duduk salam kanan kirinya katakan, Yesus kekuatan kita. Haleluya, haleluya. Yang memampukan kita untuk berjalan menuju kemuliaan-Nya Tuhan. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, kita sementara akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkau Tuhan kami, Allah kami, yang layak kami muliakan. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami merasakan Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami sudah memuji, bersorak, melompat bagi Tuhan. Oleh karena itu Bapa, terimalah setiap pujian penyembahan kami Bapa, sehingga menjadi dupa yang harum di hadapan. Sebentar Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati hati kami, pendengaran kami, dan juga persembahan kami Bapa yang kami jalankan. Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap persembahan kami. Biarlah setiap pundi-pundi kami Engkau pulihkan ya Tuhan.
balaskan 30, 60, bahkan 100 kali pada Anda. Terpujilah namamu Yesus. Kami siap memberikan persembahan mengenai firman. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita berikan persembahan pada Tuhan sampai kita naikkan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu indah suci kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh mulia yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar. Bapak Ibu, kami undang kita sama bagi bagiku, tak terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh sungguh indah. Sekali katakan sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah Tuhan, kami menikmati Engkau dengan teramat indah dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan Tuhan, itu tidak sebanding dengan apa yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Kematian-Mu di kayu salib menandakan Engkau begitu mengasihi kami, hingga Engkau pertaruhkan nyawa-Mu, Kau tukarkan Tuhan kehidupan-Mu dengan kehidupan kami. Sungguh Engkau besar bagi kami Tuhan, layak ditinggikan, layak dipermuliakan, bahkan layak diagungkan dengan mulut, lidah kami dan lutut kami Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan atas segala-galanya. Engkaulah Allah yang luar biasa memampukan kami untuk kami Tuhan. Lebih lagi Tuhan Yesus menyembah, meninggikan Engkau yang layak untuk menerima semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan hamba-Mu yang tidak layak ini. Mampukan hamba-Mu yang Tuhan sangat minim pengetahuan mengenai teologi ya. Tapi Tuhan, aku banyak sekali pengetahuan, begitu banyak Kau baik dalam hidupku. Aku banyak sekali menerima kesaksian yang luar biasa Engkau kerjakan dalam hidupku. Pakai Tuhan Yesus, urapi Tuhan Yesus, mampukan Tuhan Yesus agar hamba-Mu ini Tuhan
Engkau benar-benar hidup. Dan setiap kami di tempat ini akan menerima Tuhan Yesus mujizat demi mujizat. Akan menerima Tuhan Yesus berkat demi berkat lebih besar dari apa yang kami pikirkan. Oh, itu yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih. Kami percaya pribadi lepas pribadi di tempat ini akan menjadi saksi betapa baiknya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang mulia, yang perkasa, yang agung, yang luar biasa. Kami siap menerima perkataan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami mendengar. Roh Kudus mendampingi seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Mari semua kita yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Luar biasa. Amin. Ya. Hari Minggu ini hari di mana kita banyak menikmati perkataan-perkataan Tuhan. Memang agak sedikit sulit ya, karena di sini ada hamba-hamba Tuhan juga yang mungkin lebih banyak menerima teologi daripada saya. Tapi Tuhan percayakan ini boleh saya sampaikan kepada kita semua di tempat ini karena Tuhan Maha Baik. Amin. Mari kita buka bersama-sama Bapak Ibu firman Tuhan. Saat ini kita lihat di Markus 12 ayat 30. Markus 12 ayat 30. Amin. Amin. Ya, mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3 ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Saya yakin ya Bapak Ibu yang sudah berumah tangga di tempat ini pasti pernah mengalami masa-masa di mana ya pengenalan satu dengan yang lainnya yang namanya pacaran. Pasti tahu ya rasanya itu bagaimana sih, dengan segenap hati itu seperti apa sih, dengan segenap jiwa itu seperti apa. Saya dulu waktu pacaran, jujur bukan hanya Bapak Gembala pacar saya, jujur wajar ya, cantik kan, amin. Saya pikir sudah waktunya saya memperkatakan hal itu ya. Iya, saya percaya ibu-ibu di sini juga pastilah ya, bukan satu atau dua, tapi banyak. Karena anak-anak Tuhan itu dia bukan hanya cantik di wajah, tapi begitu orang melihatnya ada tertarik. Gak tahu, mungkin roh Tuhan. Enak aja diajak bicara. Dan itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita mau tahu orang tersebut senang sama kita atau suka dengan kita, pasti apapun yang kita bilang pasti iya. Bang, kayaknya lapar bang. Oh iya, beli apa kita deh? Kita belum kasih tahu, masih kita bilang lapar. Ya, masih judulnya lapar. Pasti beli apa kita deh? Martabak, bakso, semua ya. Martabak, bakso, nasi goreng, apalagi semua dijajarkan. Yang ada kita kan nggak mungkin makan semuanya, iya kan? Pasti kita yang dekat-dekat aja bang. Kita kan merasakan dengan segenap hati itu kan bukan hanya karena dia beli dengan uang dia, bukan. Tapi bisa saja kita merasakan dengan segenap hati itu, wah, padahal rumahnya di Simalingkar. Bisa ya dibayangkan ya, rumah saya itu di Unimed, Pasar 3, Krakatau. Bapak tinggal di Simalingkar. Kalau mau ke rumah saya 2 kali sambung. Ya, 2 kali sambung. Bayangkan saja pada saat itu kalau mau ke rumah saya pasti dia harus mengeluarkan uang banyak. Angkot pada saat itu ongkos
1.500 ya Pak ya? 1.500. 2 kali sambung 3.000. Kalau berdasarkan kesaksian Bapak, yang dijatahkan dari kampung hanya sekian rupiah, selebihnya cuma beras. Bayangkan bagaimana modal pacaran di sana. Enggak cukup. Modal untuk pacaran itu tidak akan pernah cukup. Makanya jangan sampai kan ada slogan, jangan capek-capek menjaga jodoh orang. Iya kan? Kita sering menerima slogan itu. Karena apa? Karena pacaran dengan si A menikah dengan si B. Yang habis uang si A, si B nyantai-nyantai. Ya, tapi Bapak Ibu, mengasihi dengan sesungguhnya itu ada banyak pengorbanan di sana. Bukan hanya rupiah, tapi waktu, pikiran, jiwa mungkin. Misal kalau dia berpacaran, kita bertengkar sebentar aja, nanti satu malam gak bisa tidur. Waktu itu kita pakai untuk telepon kan susah ya, bayar handphone kan tidak ada, harus pergi ke wartel, ya kan? Waktu itu kan pakai wartel, terus ada argonya, ya. Itu semua punya modal Bapak Ibu. Mengasihi dengan sesungguh-sungguhnya. Firman Tuhan hari ini itu adalah bagaimana kita menyukai pasangan ketika kita bilang I love you. Itu ada banyak di dalamnya. Bagaimana saya bisa menyenangkan dia, bagaimana saya bisa melakukan apa yang dia suka, terus bagaimana saya bisa berintim dengan dia, berbicara dengan dia, terus bagaimana saya bisa bayar harga untuk dia. Di sanalah cinta, di sanalah kasih. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini dari awal sampai saat ini kita dengar itu cerita tentang sepenuh hati. Kalau kita perhatikan lagu-lagu yang dihidangkan tadi, yang dibawa Roh Kudus untuk sampaikan hari ini, sangat terkoneksi dengan firman Tuhan yang akan kita sampaikan. Karena apa? Karena ini semua kerja Roh Kudus, bukan kerja kita. Bapak Olip juga gak ada ngomong sama saya lagunya apa aja, bukan, gak ada ya. Tapi cerita hari ini kita adalah firman Tuhan, bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita. Itu sangat rumit. Kalau mau dijelaskan, rasa-rasanya bisa jelaskan, tapi begitu diminta coba jelaskan, pasti gak bisa juga jelaskan. Karena apa? Karena dia bukan hanya berbicara mengenai pikiran kita, perasaan kita, tapi dia berbicara bagaimana perlakuan kita. Ketika seseorang menyatakan I love you, tapi kalau misalnya, Bang kita jumpa ya, oh gak bisa deh, aku sibuk kali hari ini. Apakah itu sepenuh hati? Oh enggak. Pasti pacarnya di sana ngomong, jangan-jangan ada yang lain. Iya, karena apa? Karena itu berbicara sepenuh hati Bapak Ibu. Nah ketika dia berkata, aku ada masalah lah Bang, bapakku kayak gak setuju. Terus dia tengah-tengah, gak apa-apa itu dek. Berarti ada yang lain dalam hati yang bilang, kau kan dek nomor 3. Ada sana 1, ada sana 2. Kan gitu ya. Jadi berbicara sepenuh hati itu ada di dalamnya rasa yang Tuhan berikan, sehingga Tuhan rela mati untuk kita. Ya. Sepenuh hati, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Sekarang kita berbicara tentang kita. Begitu besarnya kasihku akan Tuhan ini, sehingga waktuku pun aku gak mau kasih sama dia. Apakah itu sepenuh hati? Begitu besarnya cintaku sama Tuhan ini, sehingga bangun pagi pun aku gak ingat kok sama dia. Begitu sepenuh hati? Sepenuh hati adalah berbicara bagaimana kita mengingat Tuhan di dalam setiap langkah kita, dalam setiap tindakan kita, bahkan dalam setiap keputusan kita ya. Itu mempertimbangkan kira-kira Tuhan senang gak ya? Ya.
Bagaimana di dalam perkataan, pikiran, keputusan dan tindakan kita, pertimbangannya hanya senang gak ya Tuhan? Kira-kira Tuhan senang gak ya dengan itu? Ya, karena ketika kita menyatakan I love you kepada Tuhan, maka kita pasti ingin orang yang kita kasihi Tuhan itu senang. Oh Tuhan, I love you loh. Tuhan pasti senyum-senyum. Terus kalau kita mau bilang I love you sama Tuhan, pasti kita apa ya kira-kira membuat Tuhan itu senang ya. Semogalah dengan pelayananku ini dia boleh disenangkan. Nah, hari ini aku cuma terima tamu loh, gak apa-apa lah ya. Aku hari ini gini loh Tuhan, hari ini aku cuma nyusun kursi aja loh. Tuhan senang gak ya kira-kira? Karena apa? Karena bukan kecil besar pelayanan kita menentukan bahwa kita mencintai atau mengasihi Tuhan, bukan. Tapi sepenuh hati kita itu. Jangan sampai ketika giliran kita menyusun kursi setengah aja disusun, setengah lagi enggak. Karena tidak sepenuh hati. Ketika nyusun dia bilang, cuman aku aja nyusun kursi ini, anak di sana bicara mengenai senang tidaknya kita akan kasih Tuhan. Tuhan yang kita kasih itu kita layani dengan baik enggak? Kata I love you itu sangat berat. Maka ketika orang pacaran itu banyak itu nggak bilang I love you. Bapak juga nggak bilang. Gak sanggup dia bilang. Mungkin terlalu tinggi nanti kalau aku bilang I love you nanti sinamotnya naik misalnya gitu ya. Atau ketika I love you nanti biayanya gede, mungkin bisa aja ya. Tapi banyak orang ketika pacaran nggak sanggup bilang I love you. Pak Nisa sanggup Pak? Biasanya kalau laki-laki itu yang penggombal yang sanggup bilang I love you, terus besok datang sama Tita namanya, oh I love you Tita, oh jumpa lagi sama Tita, oh I love you gitu. Enggak loh. Hanya orang yang tidak sungguh-sungguh mengasihi yang bisa bilang I love you. Karena ketika kita bilang I love you ada beban di sana. Iya. Amin. Saya yakin yang berkeluarga ini mengerti maksud saya. Ketika kita katakan pasangan kita misalnya, oh I love you lah dek. Terus si pacar bilang, oh iya, tapi teringatnya kita udah 5 tahun loh. Beban kan? Terus laki-laki bilang, biaya pesta, biaya ini, Ben, udahlah dek, tunggulah 2 tahun lagi, ya kan? Namanya biaya gak pernah cukup. Tapi ketika dia sepenuh hati, pasti dia ngomong sama pacarnya, ya kan? Pasti ketika kita gak sanggup menjalani hidup ini, kita cerita sama pacar kita, inilah Tuhan kita. Kita cerita sama dia, Tuhan, sesungguh-sungguhnya aku gak sanggup lah menghadapi si Olip itu. Karena apa? Karena aku mau bilang putus, mamanya udah tahu. Aku mau bilang putus, namborunya udah tahu. Malu aku Tuhan. Iya kan? Sulit sekali. Tapi ketika kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku sesungguh-sungguhnya gak tahu lagi bagaimana mengatasi uang sekolah anakku. Pasti kita bilang gini, Tuhan bilang, kamu bercanda aja, besok santai aja kau. Itu cinta. Itu cinta. Ketika kita berbicara dengan pasangan kita, kita bicara dengan Tuhan yang menjadi kekasih hati kita. Kita katakan, Tuhan, aku udah punya janji iman loh untuk pembangunan gereja Tuhan. Memang pandai-pandaian yang aku nulis waktu itu. Memang pandai-pandaian loh aku buat loh, cuma aku Tuhan buatnya 1,5 juta loh Tuhan. Pandai-pandaian aku waktu itu. Tapi aku percaya Tuhan, pasti kau mampukanlah aku untuk memberikan janji imanku sesuai dengan imanku. Tuhan. Dan ini Bapak Ibu, ini adalah kesaksian. Jujur waktu janji iman saya nggak tahu itu apakah besok saya akan berangkat sehingga itu jadi ganti ininya janji iman, saya nggak ngerti. Tapi saya pandai-pandaian, nggak konfirmasi nggak. Memang Bapak arahkan tidak konfirmasi atau tidak kasih tahu suami istri. Saya buat aja angkanya. Nah, ketika kita ngomong, kita tulis. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, waktu nulis janji iman itu saat itu atau malamnya ngomong gak sama Tuhan? Tuhan, hari ini adalah aku tulis janji iman loh, segini loh Tuhan, ada gak? Atau masih janji iman, nanti kan lupa Bapak itu, gak ditagihnya itu gitu. Atau begitu pikirannya? Ada gak
jujur Bapak Ibu, ketika saya tulis angka udah ada yang tahu atau nggak tahu itulah. Tapi saya tahu angka segitu itu mungkin udah gaji 1 bulan seseorang. Angka segitu itu pasti udah bisa beli A, B, C gitu. Tapi saya nggak pernah hitung-hitungan dengan apa, karena saya menyaksikan betapa dahsyat dan kasihnya Tuhan atas hidup saya. Makanya Bapak Ibu, semua kita ada di sini, nggak perlu teologi ya untuk bisa mengartikan kasih Tuhan. Tidak. Maka Tuhan kata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah, lihat keturunanmu, lihat kehidupanmu, lihat anak-anakmu tumbuh besar tanpa sakit penyakit. Makanya Tuhan katakan, tidak perlu sekolah teologi ya untuk bisa mengerti bahwa Tuhan itu mengasihi Bapak Ibu. Amin. Jangan gara-gara ingin tahu kasih Tuhan, aku berangkatlah kuliah sama dengan Pak Gaby sama Pak Gloria. Apa perlu itu? Tidak. Setiap kita pasti punya kesaksian tentang betapa baik dan dahsyatnya Tuhan di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Amin. Amin. Amin ya. Karena memang jujur ya Bapak Ibu semuanya, pada saat itu saya doakan malam, Bapak nggak tahu, mulailah di kantor, ada pemeriksaan kantor akuntan publik. Mau lakukan apa? Konsinyering. Konsinyering itu adalah semua orang-orang yang kompeten di dalam itu berumbuk untuk berbicara berapa angka yang kita keluarkan sebagai laba, berapa angka yang kita keluarkan sebagai evaluasi kinerja perusahaan. Terus entah bagaimana ceritanya Bapak Ibu, nama saya tertulis di sana. Saya ketawa. Ketawanya kenapa? Apa pula yang dibuat orang ini gitu ya? Kenapa pula lah aku yang harus berangkat ini? Tapi saya ingat, ketika kita berangkat, artinya Tuhan sediakan apa yang telah janji iman kita tulis waktu itu. Amin. Sekarang pertanyaan kita, ada nggak Bapak Ibu yang sudah dapat yang Tuhan janjikan untuk janji imannya? Bu Siralahi ada? Janji iman saya segini Tuhan? Ada? Oke, amin. Ada lagi? Biar kita bantu doa Bapak Ibu. Mungkin wah ini sepertinya banyak sekali. Ayo kita kan bantu doa. Karena apa? Ingat, setiap kita adalah alat Tuhan untuk mendirikan kerajaan bagi Dia. Bagi yang tidak mau menjadi alatnya Tuhan, Tuhan stop berkat bagi dia. Ada yang mau di stop berkatnya? Jadi maulah jadi alat Tuhan. Enak loh jadi alat Tuhan. Enak banget alat Tuhan, walaupun mungkin megang-megang uang aja. Tapi alat Tuhan itu sangat enak Bapak Ibu. Saya selalu berkata, apa dibutuhkan gereja Pak? Saya selalu bilang, oh gereja butuh kursi. Waktu itu kursi belum ini, dan saya belum punya jabatan waktu itu. Saya cuma bilang, Tuhan kalau saya alatmu, saya percaya Engkau buat aliran berkat di dalam hidup saya. Saya hanya bilang itu. Tapi waktu saya bilang itu, berapa kali saya berangkat untuk pergi keluar kota dan angkanya spektakuler. Di luar dari apa yang Tuhan hitungkan, ini berapa? 30 juta. Sangat kecil. Semua angka 30 juta, 50 juta, 100 juta kecil bagi Tuhan Bapak Ibu. Ada amin? Tepuk tangan bagi Tuhan kalau begitu. Ya, jangan lemas. Karena apa? Kalau kita lemas, Tuhan itu heran. Aku tuh ada di dalam hidupmu, aku tuh ada di dalam kau. Tapi kenapa kau lemas sekali dengan angka 1.000 rupiah? Kalau kau tidak punya Bapak Ibu, tidak ada rupiah di dalam tanganmu, tepuk tangan dan melompatlah bagi Tuhan. Ini aku, jadikan aku alatmu. Sebentar aku akan memberi orang lain sebagai aliran atas apa yang kau beri di dalam hidupmu. Gampang kan? Maka jangan pelit jadi orang. Amin. Sebelahnya dia colek, jangan pelit. Jangan pelit. Jangan pelit. Artinya kalau kita pelit itu menyetop aliran berkat kita. Kan Tuhan gak bilang apa yang ku kasih sepenuhnya kau kasih ke orang lain. Enggak lah Bapak Ibu. Kalau kau dapat 3 juta kau kasih orang lain misalnya 10
Bang, aku hari ini gak makan bang. Kasih aja. Bang, aku mau pulang kampung bang, butuh berapa? 5.000. Kasih aja. Jangan pula untuk 5.000 kau lihat dari atas sampai bawah. Kau lihat, ada orang kayak gitu yang diminta 5.000, lihat atas bawahnya lama gitu. Dilihat atas, dilihat bawah, dilihat lagi. Udah kayak gitu, udah, bang maaf katanya. Coba bayar. Ada banyak orang seperti itu Bapak Ibu. Sangat hitung-hitungan. Percaya Tuhan tidak punya hitungan atas hidupmu. Karena apa? Karena dia mau disalibkan. Dia gak punya hitungan. Nanti ya Mak Pirja, kalau kau udah butuh besi kayu salib, kau nanti kayak gini kau buat sama aku. Tuhan itu bukan kayak dukun. Nanti kalau kau mau diberkati, kau ambil ya kambing yang tidak warna hitam. Carilah kambing tidak warna hitam. Kambing yang warna putih kata, itu domba. Cari. Karena apa? Tuhan tidak bersyarat. Tuhan mengasihi setiap kita itu tidak bersyarat Bapak Ibu. Dia selalu memikirkan tentang kita itu, bahkan menjadi biji matanya. Karena apa? Karena sangat cinta sama kita. Kalau kita melakukan salah, yang pertama kali nangis itu dia, karena biji matanya kita. Begitu dia lihat nanti misal Pak Nisa berlaku salah, dia akan nangis lebih dulu daripada Pak Nisa atau istri Pak Nisa. Karena dia tahu, aduh anakku, sayangku, anakku, apa yang kau lakukan Pak Nisa? Taunya kau akibatnya ini? Tuhan lebih dulu tahu. Jadi Bapak Ibu, saya berjalan ini menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Itu bukan karena kuat gagah atau kehebatan saya, bukan. Tapi saya menikmati karya Tuhan itu karena saya mengerti bagaimana cara sepenuh hati ini. Sepenuh hati ini yang Tuhan mau Bapak Ibu, sepenuh hati. Sepenuh hati itu di dalam seluruh pekerjaanmu kau ingat Tuhan. Di dalam keluargamu kau ingat Tuhan. Bangun pagimu kau ingat Tuhan. Di dalam apa yang kau janjikan untuk anak-anakmu kau ingat Tuhan. Itulah sepenuh hati namanya Bapak Ibu. Indah loh kalau kita bisa menangis di hadirat Tuhan. Indah banget. Kalau saya jujur, saya orangnya cengeng Bapak Ibu. Saya itu gampang menangis di hadirat Tuhan. Karena bagi saya, apa yang saya nikmati itu sangat spektakuler. Kalau dilihat siapa saya. Saya bukan anak orang kaya, saya bukan anak berpendidikan, tamatan SMA pun bukan bapak saya. Bapak saya cuma tukang apa? Tukang rokok. Bapak saya cuma tukang apa, minyak. Siapa? Sebenarnya saya itu siapa? Tapi yang saya nikmati, saya punya rumah, saya punya mobil, saya sebentar akan beli ruko. Saya rasa spektakuler. Tahu ya, mengerti ya rasa saya saat ini? Tahu ya perasaan saya, why me gitu loh. Tahu artinya why me? Kenapa saya Tuhan? Why me? Kenapa saya yang harus menikmati berkat-Mu? Karena saya tahu Tuhan, saya tahu rasa sepenuh hati itu apa Bapak Ibu. Sepenuh hati itu seperti kau tidak punya jalan keluar apapun kecuali dari Tuhan. Maka lagu Pak Olim tadi, aku tidak mau berjalan sendiri tanpamu. Itu yang selalu saya ucapkan Bapak Ibu. Saya gak mau berjalan sendiri tanpamu Tuhan. Spektakuler yang kau sediakan bagiku. Anak seorang yang tidak ada apa-apanya. Bapak saya gak tamat SMA, mama saya gak tamat SMA, SMP pun setengah jalan. Tapi saya menikmati itu. Dan bagaimana saya yakin, Bapak sering cerita, bagaimana saya yakin waktu itu untuk mengeluarkan uang sekian untuk jadi sinamot saya. Mungkin bagi orang Batak itu sangat menghina, tapi bagi saya percaya Tuhan membuka jalan bagi kami. Kami punya hubungan 7 tahun tidak disetujuin. Karena waktu itu bapak saya berpikir, ya kalau sudah karismatik ya sudah aneh aja lah. Kalau sudah bertuhan udahlah, nanti kau bibelon. Nanti kau udahlah, kau percayalah sama
kami, kau udah sekolah kan tinggi-tinggi, kau naiklah di atas meja ini. Kau tengoklah sejajar dengan di atas meja, jangan kau tengok lagi di bawah. Itu kata bapakku. Tapi aku percaya Tuhan yang baik, yang maha kuasa, yang luar biasa hebat itu tidak melakukan itu sama hidupku. Sehingga aku mau. Jujur aja Bapak ini urutan keberapa di antara pacar saya? Maaf ya Pak. Iya urutan keberapa gitu. Karena saya itu punya pacar anak daerah Sitorus. Ya kalau mau bicara saya sudah jadi orang kaya sebelum saya bekerja, bisa. Tapi yang saya rasakan adalah kenyamanan di dalam Tuhan. Yang saya temukan di dalam Bapak ini adalah kenyamanan di dalam Tuhan. Sehingga angka rupiah itu bukan hitungan, karena Tuhan akan beri. Amin. Tuhan akan beri Bapak Ibu. Jadi yang belum berumah tangga percaya Tuhan akan beri. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, ketika kita lagi mengatakan I love you sama Tuhan, maka kita akan belajar mencintai apa yang Dia cintai. Kita akan belajar mencintai apa yang Dia cintai. Saya punya teman di kantor. Pada awal cerita dia belum pacaran, itu perempuan tidak suka dengan burung. Dia orang Jawa. Dia satu kantor dengan saya. Setiap hari di ruangan itu dia selalu melihat tentang burung aja, burung kakak tua, burung apa, burung yang mahal-mahal dia lihat semua. Terus saya bertanya sama dia, Pak, Bapak kalau burung itu banyak di rumah nggak marah istri Bapak? Oh enggak lah. Oh waktu saya mulai pacar sama dia memang dia nggak suka burung. Tapi waktu dia udah pacaran sama saya, dia udah berumah tangga sama dia, mau nggak mau lah dia lihat. Tapi lama-lama dia suka lihat kicau burung itu. Oh gitu ya? Iyalah, namanya udah berumah tangga. Kayak mana nih ibu ini katanya? Kasih yang luar biasa itu mencintai apa yang dicintai pasangan kita. Atau Bu Gebi, kalau misalnya Pak Gebi, ada yang tidak dicintai dari apa yang Bapak Gebi cintai? Mungkin kemarin ada kehilangan burung, terus Pak Gebi sedih gitu. Iya kan? Atau gimana? Karena Bapak Ibu, kita akan menjadi serupa dengan apa yang kita cintai. Jadi mengasihi sepenuh hati dengan Tuhan itu adalah kita berusaha untuk serupa dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu penuh kasih, ya kita penuh kasih. Kalau Tuhan itu ramah, lembut hati, kita akan belajar untuk lembut hati. Makanya pertanyaan yang besar ketika ada hamba Tuhan yang dia katakan penyampai firman, kemudian dia punya karakter tabiat yang bertolak belakang, pasti jadi batu sandungan. Kenapa? Karena dia tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sehingga perilakunya tidak bisa berubah atau mirip dengan Tuhan, nggak bisa. Dia nggak sungguh-sungguh, dia hanya mulut, atau mungkin karena dia takut tidak ada pekerjaan aja maka dia jadi hamba Tuhan. Ada begitu Bapak Ibu, tidak tahu dia mau kerja apa, udah jadi hamba Tuhan aja. Hamba Tuhan itu hanya penyelesai bagi orang untuk menghindari kata pengangguran. Kasar saya ngomong hari ini, tapi banyak sekali orang yang berperilaku seperti itu. Dia tidak bisa mirip dengan orang yang dicintai, nggak bisa. Dia nggak bisa mencintai apa yang dicintai oleh orang yang dikatakan mengasihi, dia nggak bisa. Berarti dia pura-pura, Bapak Ibu. Kalau ada kita semua yang menikmati firman Tuhan hari ini tidak bisa berubah karakternya, tidak bisa berperilaku seperti yang Tuhan lakukan, maka ingatlah, koreksi hatimu, berarti kau tuh hanya pura-pura. Takut dibilang orang, nanti dibilang orang aku tak beragama, aku ini jadi apa, sepele bego. Bukan. Yang Tuhan mau, kasihi Tuhan dengan segenap hatimu, pikiranmu, akal budimu, bahkan kekuatanmu, agar kita boleh serupa dengan yang kita kasihi, agar kita boleh sama dengan yang kita kasihi. Amin Bapak Ibu. Amin. Karena semua kita ini tidak sempurna adanya. Ketika Adam dan Hawa itu di Taman Eden, kemudian dia merusak kasih karunia Tuhan yang luar
luar biasa, kita jadi masuk ke dalam yang namanya dosa. Jadi kita ini semua sudah berdosa Bapak Ibu. Tapi kasih karunia-Nya Tuhan di kayu salib itu membebaskan kita dari dosa. Sekarang permasalahannya, mau nggak kita sama dengan Tuhan yang menebus dosa kita itu? Amin. Mau nggak? Atau ketika kita sampai di rumah ibadah, kita selesai puji-pujian, terus kita di dalam ruangan ketika khotbah kita tidur. Ingatlah, itu kau pura-pura. Saya kasar hari ini. Ketika kau mendengar firman Tuhan, atau ketika kita semua mendengar firman Tuhan hari ini, dan ketika firman disampaikan kau tidur, itu kau pura-pura. Ingat. Karena apa yang buat kita datang ke rumah Tuhan ini? Yang buat kita datang ke rumah Tuhan ini firman-Nya Bapak Ibu. Yang mau kita dengar adalah firman. Kita pujian penyembahan ya, oke, itu menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Oke, fine. Tapi yang mau kita dengar sungguh-sungguh itu adalah firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan hari ini supaya aku dapat apa yang Tuhan berkati. Itu Bapak Ibu. Jadi jangan pernah ketika firman Tuhan disampaikan kau tidur, jangan. Berarti kau kehilangan berkat yang sudah dirampas dari kau. Setelah itu kau pulang dengan linglung. Apa tadi ya? Apa tadi ya? Gitu pikiran kita. Karena kita tidur. Itu dia persoalannya. Ketika kau keluar dari ruang ini Bapak Ibu, firman Tuhan disampaikan kau tidur, maka ketika kau keluar dari pintu itu kau tidak akan mendapat berkat apapun karena sudah dirampas darimu. Karena apa? Firman Tuhan inilah yang menguatkan kita dalam hidup kita beberapa hari ke depan. Amin. Bukan tidak tanpa tantangan itu hamba Tuhan menyampaikan firman. Hamba Tuhan yang menyampaikan firman itu berdoa. Apa sih kebutuhan jemaat hari ini Tuhan? Apa sih yang mau saya sampaikan hari ini Tuhan? Itu. Bapak Ibu tahu, jangankan menyiapkan firman Tuhan, menulis ayat aja itu tidak gampang Bapak Ibu. Karena ayat itu begitu kita tulis, dia langsung menembak. Bisa kasihilah Tuhan Allahmu, bagi orang yang membaca dan menulis, pasti dia langsung ketembak. Oh, kasihilah Tuhan. Langsung dia. Itulah hebatnya firman Tuhan Bapak Ibu. Dia bukan cakap-cakap kayak koran-koran yang orang mungkin tahan lihat media sosial berjam-jam gitu. Dia bukan cerita begitu. Dia isi kontennya bukan begitu. Tapi konten yang diberikan Tuhan hari ini, bagaimana kau kuat menjalani umurmu yang sampai 70 tahun itu, yang sangat lelah itu, yang sangat tidak kuat itu, bagaimana kau selesai. Dan jangan pernah kita mempunyai cinta yang murahan dengan Tuhan, cheap love banget. Jangan murahanlah dengan Tuhan. Jangan murahan dengan Tuhan itu apa? Ketika dia datang beribadah, dia tidak ada persiapan. Hari ini aku mau siap mendengarkan firman Tuhan, aku mau beribadah dengan baik. Oke. Aku cinta sama Tuhan. Aku mau menunjukkan cintaku sama Tuhan. Nah, ketika kita cinta sama Tuhan, kita pasti rindu rumahnya. Siapa orang di sini pacaran, tapi mau jumpa sama pacarnya nggak mau ke rumahnya? Ada? Adakah orang yang mengasihi seseorang itu, tapi nggak mau datang ke rumahnya, nggak mau ngomong sama dia, musuhan? Ada orang kayak gitu. Atau ketika jumpa sama pacarnya terus balik-balikan gini. Ketika kita katakan aku mengasihimu Tuhan, I love you God, kita pasti ada di sana. Aku rindu beribadah denganmu Tuhan. Aku rindu rumahmu Tuhan. Di sana aku bisa menyatakan betapa aku mencintaimu. Oh, kita bisa ngobrol Tuhan. Oh, aku mau cerita lah Tuhan tentang si Anu. Oh, tentang si Anu aku agak kesal waktu itu. Ada orang yang berpacaran tidak berjumpa. Long distance misalnya, Bapak Ibu di sini, mungkin dia di Medan, pacarnya ada di Dolok Sanggul, ada di Rian Jaya gitu. Ada? Kalau orang pacaran itu pasti kan ingin bertemu. Begitu juga dengan kita. Ketika kita pacaran pasti ingin bertemu. Makanya kita coba lihat firman Tuhan. Cinta yang beribadah di rumah Tuhan, itu kita coba lihat. Aku bersuka cita ketika dikatakan mari ke rumah Tuhan. Kasih yang seperti ini dipulihkan untuk anak-anak Tuhan di Indonesia.
Indonesia. Dan satu lagi Bapak Ibu, ketika kita katakan bahwa kita mengasihi Tuhan, maka kita tidak akan berhenti berbicara mengenai Tuhan. Kalau kita mengasihi, atau ada ibu-ibu yang kumpul beberapa orang, misalnya Nita kumpul, atau Mak Gilbert kumpul, atau Ibu Sriadi kumpul, terus tadi cerita, anakku ya kemarin itu yang umur segini udah bisa jalan loh. Apalagi anakku ya, anakku itu udah bisa duduk dia, padahal baru 10 bulan. Karena apa? Karena ibu-ibu itu mengasihi anak-anaknya. Dia gak berhenti menceritakan tentang anaknya. Macam Mak Olive, si Gape ini ya, udah pandai dia nyanyi ini, nyanyi itu. Karena itu karena cinta kan? Ya, Bapak Ibu, karena cinta. Maka kalau misalnya dikatakan karena cinta, kita pasti akan mau menangis, tertawa bersama, mau bercerita tentang orang yang kita cintai. Amin. Nah, ketika Bapak Ibu di sini mau mengatakan, Tuhan itu baik, iya, boleh katakan ke sebelahnya. Dan jangan pernah berhenti menceritakan betapa kebaikan Tuhan itu, sehingga orang lain bisa melihat kesaksian hidup kita. Kita bukan dari apa-apa menjadi sesuatu, from zero to hero. Ya, dari bukan apa-apa menjadi seseorang yang mungkin bisa menolong orang lain, Bapak Ibu. Amin. Sekarang pertanyaan saya, lambaikan tangan Bapak Ibu yang mau menjadi aliran atau menolong orang lain ketika Tuhan berkati. Amin. Siap? Jangan kaget. Karena ini adalah kesaksian kami sendiri Bapak Ibu. Kalau Bapak, jujur saja, kalau saya kan gak pernah tanya, Pak, Bapak dapat apa hari ini? Enggak. Dia langsung bilang, Mak, aku transfer ya ke rekeningmu sekian. Oh iya. Itulah kelebihan perempuan bekerja. Dia gak pernah tanya, mana? Terus gini-gini enggak Bapak Ibu ya. Kalau perempuan bekerja, dia tidak akan pernah, mana Pak setorannya, mana? Terus pakai gitu, enggak ya. Enggak gitu ya. Itulah kelebihannya. Tapi dia dalam hal ini, kalau Bapak punya banyak berkat, dia selalu bilang, Mak, aku udah setor ya, langsung dikirim slipnya. Karena apa? Karena dia cukup tahu kalau nggak ada bendahara ini, nggak ada yang bisa Karena apa? Jujur Bapak kami ini baik kali. Jumpa nanti dibayarin. Jumpa nanti si A dibayarin makan. Jumpa akhirnya nggak ada yang tersimpan Bapak Ibu. Nah, seperti itulah kalau misalnya Tuhan memberkati. Maukah kau bermurah hati jumpa dengan seseorang, seenggaknya kau bayar aja kopinya. Di sana tulang. Udah pala, nggak bayar tulang. Aman bayar tulang. Jangan pula hanya karena 5.000 itu mulai, jangan Bapak Ibu. Ada banyak orang seperti itu, 5.000 nya kopi, itu lagi uang. Jangan begitu Bapak Ibu ya. Memang mungkin di dalam hitungan logika kita itu 1 kali 1 ya. Terus 2 kali 3 6. Tapi perkalian Tuhan bukan gitu Bapak Ibu. Berkatilah maka engkau kuberkati. Jadilah aliran berkat, maka engkau akan kuberkati lebih. Itu perkaliannya Tuhan. Jadi jangan masukkan kali-kalimu dengan kali-kali Tuhan. Seperti langit dan bumi, pikiranmu dengan pikirannya Tuhan. Amin. Mungkin di dalam hitungan gaji 5 juta. Nanti cicilan udah 3,5 juta, maka 1,5 juta. Terus uang minyak dari mana? Tapi kenyataannya uang makan 1,5 juta, minyak nggak dipikir-pikir, jalan aja tuh kereta. Iya kan? Itulah Tuhan Bapak Ibu. Maka saya bilang, kecap dan lihatlah, perkatakanlah yang Tuhan telah berikan kepada dirimu. Jangan pula kau mendapatkan berkat, kau nggak bilang, Bapak, terima kasih ya hari ini aku terima berkat-Mu luar biasa kali Tuhan. Terima kasih. Jangan pernah lupakan kata-kata itu. Udah terima gaji nanti langsung ke mall.
berbicara persembahan ya enggak. Saya nggak berbicara ingat perpuluhan enggak. Saya hanya berbicara ingatlah memperkatakan terima kasih Tuhan. Amin. Jangan tidak tahu terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih uangku nggak keluar berobat bulan ini. Terima kasih Tuhan anakku nggak ada yang sakit bulan ini. Pernah nggak? Jangan pula berbicara mengenai berkat hanya tentang rupiah, jangan. Kita sehat, anak sehat, tumbuh dengan baik itu juga berkat. Itu juga anugerahnya Tuhan Bapak Ibu. Amin. Amin. Untuk itu mari kita rasakan Tuhan yang luar biasa. Nah, di sini coba kita lihat Yohanes 14 ayat 21 sampai 24. Yohanes 14 ayat 21 sampai 24. Kita tutup dengan firman Tuhan ini. Mari sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, 3 ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 22, Judas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia. Ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jelas Bapak Ibu? Kalau engkau Bapak Ibu ingin Tuhan berdiam bersama-sama dengan engkau, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, segenap jiwamu, setiap akal budimu dan kekuatanmu. Amin. Saya undang pemain musik dan singer untuk bantu saya. Kemana